Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Arab dan Mesir pra-Islam. Yang pertama, peradaban Arab pra-Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam sering disebut dengan kehidupan jahiliyah. Akan tetapi, jahiliyah dalam pengertian di sini suatu tata kehidupan yang terlepas dari nilai-nilai ajaran agama, kurang bermoral, dan akhlaknya rendah. Walaupun masyarakatnya menganut agama, tetapi agama tersebut tidak berpengaruh dalam membentuk akhlak mereka. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, perkembangan bangsa Arab terbagi kepada dua kelompok besar, yaitu yang pertama Arab Ba'idah, yang kedua Arab Bakiyah. Arab Ba'idah yaitu kelompok yang sudah punah, sedangkan Arab Bakiyah yaitu kelompok yang bisa bertahan sampai sekarang. Arab Bakiyah terdiri dari dua golongan, yaitu yang pertama Arab Aribah atau Arab asli, yang berasal dari suku Katan. Mereka umumnya tinggal di Yaman dan Arab Selatan. Yang kedua Arab Musta'rabah atau Arab campuran, yaitu keturunan suku Adnan yang umumnya mereka tinggal di Hijaz. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail menikah dengan wanita suku Adnan. Selanjutnya, politik pemerintahan bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Jazirah Arab bagian selatan umumnya berdaulat atas wilayah mereka yang sempit dan sebatas wilayahnya saja. Kota Mekkah diperintah oleh suku Quraisy yang berasal dari keturunan Qusay bin Kilab. Oleh karena itu mereka disegani dan dihormati oleh suku-suku Arab lainnya. Semenjak masa Qusay bin Kilab, pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan baik. Sosial kemasyarakatan bangsa Arab pra-Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat feodal dan sudah mengenal sistem perbudakan. Sistem kekerabatannya adalah sistem patrilineal, yaitu hubungan kekerabatan yang berdasarkan keturunan bapak. Wanita kurang mendapat tempat yang layak dalam masyarakat, bahkan tidak jarang apabila mereka melahirkan anak perempuan. Mereka merasa malu dan hina atau mereka kuburkan hidup-hidup. Dengan demikian, akhlak masyarakat telah merosot sekali, sehingga sering berlaku hukum rimba. Siapa yang perkasa ialah yang berkuasa. Siapa yang bodoh diperas oleh yang pandai. Siapa yang miskin dihisap oleh yang kaya. Masa inilah disebut dengan masa jahiliyah. Ekonomi dan perdagangan bangsa Arab pra-Islam terikat oleh keadaan geografis alam yang tandus, kering, dan gersang, maka pada umumnya kehidupan orang Arab sebelum Islam bersumber dari kegiatan perdagangan dan peternakan. Ada beberapa kota di Hijaz terkenal sebagai pusat perdagangan seperti Mekkah, Madinah, Yaman, dan lain-lainnya. Di kota Mekkah, sekali setahun diadakan keramaian yang ramai dikunjungi oleh orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan demikian, kota Mekkah tumbuh menjadi kota dagang antar suku bangsa yang terdapat di Jazirah Arab. Penduduk yang tinggal di pedesaan umumnya hidup dengan beternak kambing, biri-biri, dan unta. Ternak ini sekaligus merupakan bahan makanan bagi mereka. Kehidupan para peternak selalu berpindah-pindah sesuai dengan lahan tempat mereka mengembala ternak. Kadang-kadang terjadi perselisihan antara peperangan antara satu suku dengan yang lain, disebabkan oleh perebutan lahan yang memiliki padang rumput dan air demi mempertahankan kehidupan. Selanjutnya, agama dan kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Mayoritas bangsa Arab sebelum Islam menganut kepercayaan yang menyembah berhala atau patung dan benda-benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, seperti batu, pohon kayu, binatang, matahari, dan sebagainya. Di kalangan mereka ada Tuhan yang mereka sembah, seperti Al-Uzza, Mana, dan Lata di Taif. Di daerah Yastrib dan Yaman terdapat penganut agama Yahudi.
Di daerah Arab Utara, kerajaan Ghassan dan Selatan terdapat penganut agama Nasrani. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat bangsa Arab pra-Islam. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang berkembang ilmu nujum, ilmu falak dan sebagainya. Ilmu falak amat berguna bagi mereka untuk menentukan cuaca. Ilmu arsitek atau bangunan hanya berguna atau berkembang pada umumnya di Yaman. Di sini terdapat kerajaan Sabak yang memiliki bendungan Sa'ad al-Ma'arib yang merupakan peninggalan kerajaan Sabak yang membuktikan kemajuan seni bangunan pada masa tersebut. Bendungan ini dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi. Selanjutnya, peradaban Mesir pra-Islam. Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku nomaden dari Gurun Sahara Afrika. Selama 3.000 tahun Mesir dipimpin oleh Fir'aun dari dinasti ke dinasti, yang jumlahnya ada 30 dinasti, dan 140 Fir'aun yang berkuasa dari tahun ke tahun. Kerajaan Mesir kuno mengalami keruntuhan dan dikuasai oleh suku dari luar yaitu Romawi, Arab, dan Turki. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mesir kuno sangat banyak. Contohnya piramida Giza, lembah para raja, dan kota Memphis. Mesir adalah negara Arab paling banyak yang penduduknya sekitar 74 juta orang yang menempati wilayah Mesir. Hampir seluruh populasi penduduknya terpusat di sepanjang Sungai Nil, terutama Iskandaria dan Kairo, dan sepanjang Delta Nil dan dekat terusan Suez. Hampir 90% populasi masyarakatnya adalah pemeluk Islam dan sisanya Kristen. Selanjutnya, kebudayaan Mesir. Masyarakat Mesir kuno bekerja sebagai petani. Kediaman mereka terbuat dari tanah liat yang didesain untuk menjaga udara tetap dingin di siang hari. Setiap rumah memiliki dapur dengan atap terbuka. Di dapur itu biasanya terdapat batu giling untuk menggiling tepung dan oven untuk membuat roti. Lantai ditutupi dengan tikar buluh dilengkapi dengan furnitur sederhana untuk duduk dan tidur. Bangsa Mesir kuno sangat menghargai penampilan dan kebersihan tubuh. Sebagian mandi di Sungai Nil dan menggunakan sabun yang terbuat dari lemak binatang dan kapur. Laki-laki bercukur untuk menjaga kebersihan, menggunakan minyak wangi dan salep untuk mengharumkan dan menyegarkan kulit. Selanjutnya, kehidupan sosial ekonomi Mesir pra-Islam. Lembah Nil yang subur menghasilkan gandum, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang cukup. Masyarakat Mesir terbagi atas golongan-golongan, yaitu Fir'aun dan keluarganya, bangsawan, pedagang dan usahawan, petani, pekerja, dan budak. Di bawah Fir'aun terdapat bangsawan yang turut mengecap kehidupan yang mewah. Sedangkan di bawah bangsawan yang terdapat golongan pedagang dan usahawan. Petani meskipun memiliki hasil tanaman, tetapi para pengumpul pajak memungut sebagian terbesar dari panen mereka. Pekerja di kota juga hidup miskin. Nasib terburuknya adalah budak-budak yang harus bekerja untuk Fir'aun dan kaum bangsawan.